Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fauzan Winalda. Jadi di depan saya sudah ada Suzuki Satria FU 150 tahun 2012 basicnya ini guys, yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan dulu semoga kalian semua yang menonton di sini sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam video kali ini saya mau nge-review motor ini ya guys ya. Seperti apa modifikasinya, yang kelihatan dari luar ya, udah kelihatan ada beberapa macam part dari RCB, dan kita mau bahas tuntas apa aja part yang dipakai dan juga modifikasi ataupun modifikasi dari mesinnya guys. Lanjut ke video reviewnya. Seperti biasa kita mulai dari bagian kokpit guys. Ini di sini ada master rem dari RCB S1 ya, 14 mm, berwarna hitam, dan baut-bautnya dipakaikan baut-baut dari ProBolt ini guys. Ini sepertinya campuran Heng sama King Nut gitu ya. Lalu di bagian hand grip ini menggunakan hand grip dari KZ ya. Dan ini bandulnya dari Kawasaki juga. Untuk gas spontannya dia menggunakan gas spontan dari Kawasaki Ninja. Lalu karena ini motor proper ya, atau motor harian juga, ini dipakaikan spion dari Kawasaki guys. Ini Kawasaki Ninja Air ya. Lalu kita ke bagian tengah. Di sini ada kokpitnya yang begitu keren ya. Dari segitiganya atau triple climb atas ini menggunakan T20 dari 20 Speed Shop ya. Ini bahannya Dural T7. Lalu di sana ada baut-baut dari ProBolt ya, baut segitiga dan juga shocknya. Lalu di bagian stang setirnya dia menggunakan Raider 125 Old ya guys, yang sudah di repaint berwarna silver ini. Lalu ada juga yang steering dampernya. Ini menggunakan steering damper dari Racing Boy atau RCB. Ini berwarna merah dan satu set dengan pegangannya guys. Lalu ke bagian speedometer juga sudah diganti ya, dari yang standarnya ke speedometer dari Fufi. Ini custom dari daerah Tangerang ini guys. Ini berfungsi semua ya, berfungsi semua ya. Dan juga ada voltmeter dari Modis itu. Untuk cover speedonya ini custom ya, supaya masuk di speedo Fufi ini guys. Lalu ke bagian kiri, ini di sini ada saklarnya. Ini saklar lampu dari Vixion ya, original nih. Dan handgripnya sama KZ, dan bandulnya juga sama dari Kawasaki. Untuk detail-detail bautnya sudah menggunakan ProBolt semua guys ya. Dan di sini ada handle couplingnya menggunakan RCB juga S1 satu paket dengan yang kanannya guys. Untuk kabel per kabel koplingan menggunakan KLX ya guys ya. Dan di sini ada yang ketinggalan guys nih, kunci kontaknya sudah ganti ya, dari standarnya yang biasa menjadi magnet ini guys, bisa dikunci untuk kunci kontaknya. Beralih ke bagian depan nih, karena ini basicnya dari FU barang ya 2012, ini diganti menjadi batok kecil dari batok FU tahun 2008 ya, berwarna merah marun ini. Di sana juga ada stiker dari komunitasnya yaitu SSFL Indonesia. Dan di situ juga ada detail bautnya pakai ProBolt. Untuk strippingnya original juga guys ya. Dan ini yang lebih istimewa yaitu ada di perlampuan guys. Perlampuannya ini menggunakan dari Proji guys, Proji AS King Kong katanya. Ini rakitan lama banget ya, jadi masih HD. Bawahnya itu pakai LED ya, cuma LED-nya kurang tahu juga saya guys. Itu pasti terang banget kalau malam guys. Dan ke bagian shockbreaker, untuk shockbreaker ini masih standar ya guys ya, tidak ada perubahan. Hanya detail-detail bautnya ini pakai ProBolt ya, supaya lebih manis ya kan. Lalu di bagian sini ada stabilizer shock dari Racing Boy nih. Ini Racing Boy yang V3 apa V2 gitu guys nih. Ini barangnya udah langka juga ya guys ya.
Lalu ke bagian spakbor nih, menggunakan spakbor dari Fuvi ya, berwarna hitam supaya tidak mentok di bannya guys. Lalu ke bagian velg, di velg ini menggunakan RCB Racing Boy SP811 model old ya guys ya. Ini harganya masih fantastis ya, di kalangan motor review ini harganya lumayan digoreng guys. Untuk yang old gini katanya lebih kuat ya kan. Lalu di bagian disc brake-nya menggunakan TDR floating 320 mm, dipadukan dengan itu tuh baut-baut dari Probolt warna biru semua ya. Lalu di bagian pengereman menggunakan RCB S1 juga berwarna merah dan baut-baut Probolt. Untuk bracketnya menggunakan bracket aluminium CNC ya, ukuran 320 mm. Untuk di sini menggunakan selang remnya dari RCB. Untuk bracket ini juga, bracket selangnya pakai RCB juga guys, detail sekali nih RCB ya. Untuk baut-bautnya Probolt. Dan di bagian pelek ini menggunakan bannya Diablo Rosso Sport ukuran 90/80 ring 17 ya guys. Ke bagian tengah ya guys, ini di sini ada leg center berwarna hitam, ini original FU 2008 ya, sesuai dengan body konsep bodinya. Ini 2008 guys, berwarna merah marun ini ya, beserta strippingnya original. Dan di sini yang bagusnya ada leg shieldnya original, ini sudah di water transfer printing motif karbon ini ya. Untuk perbautan sudah Probolt semua guys ya. Lalu ke bagian sini ada cover ini, cover mesinnya, cover head ini dari CNC ya, Thailand, beserta baut-bautnya dari Probolt guys. Dan di sini ada juga tutup ice-nya, ini juga CNC Dural gitu guys ya. Untuk baut-bautnya sudah Probolt. Beralih lagi ke bagian sini, untuk cover mesin sudah di repaint berwarna hitam ya guys. Di situ juga ada detail-detail bautnya dari Probolt berwarna biru. Dan ini ada cover filter olinya pakai Racing Boy berwarna orange. Dan stud couplingnya ini berwarna merah guys. Stud coupling juga menggunakan RCB guys. Gila, detail-detail banget ya, RCB-nya hampir semua. Lalu di bagian kickstarter menggunakan kickstarter anti mentok dari VR ya. Dan di sana ada tutup oli dari Kuningan ya, beserta selangnya. Ini kurang tahu selangnya apa guys ya, berwarna putih. Lalu geser lagi sampingnya guys, ini ada footstepnya. Ini juga istimewa banget guys ya, karena ini dari Racing Boy. Ini V2, namanya V2 tapi ini keluaran pertama guys, berwarna orange dengan stepnya yang ini berwarna silver nih guys nih. Ini harganya udah goib guys ya, karena barangnya juga udah jarang, bahkan nggak ada lagi mungkin. Lalu di bagian ini master rem belakang menggunakan RCB juga, ini berwarna merah dan selang remnya juga berwarna merah ya. Untuk baut-bautnya sudah didetail dengan baut-baut Probolt. Dan di bagian ini reservoir nih ala-ala HRC ya, jadi udah nggak pakai tabung minyak rem lagi. Ke bagian ini guys nih, ada bracket dari knalpotnya, ini menggunakan stainless guys. Ini jarang, ini custom nih dia, karena jarang yang jual ya. Dan untuk di knalpot nih, kita bisa lihat knalpotnya ini aslinya CMS ya, sudah diganti emblemnya menggunakan Yoshimura. Dan juga kulitnya ini udah ganti, ini CMS 4 step ya, seperti itu. Lagi nih ke bagian belakang guys, di sini terlihat ada swing arm berwarna merah ya. Ini dengan stabilizernya itu yang cukup kokoh dan tebal ini guys, dari RCB. Ini harganya juga fantastis banget guys, sekarang harganya di angka 3 guys, 3 ke atas. Dan di sini ada kaliper belakangnya dari RCB juga ya, RCB S1. Lalu di bagian velg belakang sama RCB SP811 yang old ini ya, sesuai dengan yang depan. Ini disc brake-nya menggunakan disc brake dari Fuvi, dan bautnya pakai Probolt itu guys, berwarna biru.
Untuk bannya sendiri pakai Diablo Rosso Sport ukuran 110 per 70 ring 17. Di bagian jok nih guys, kita bisa lihat di sini modelan road race ya, tapi untuk single nih bahannya juga ini keset untuk road race ya, custom seperti ini. Dan di bagian behel belakang ini menggunakan behel dari Mutaru nih, jarang juga barangnya guys, behel Mutaru ya, berwarna merah. Ini CNC guys, kuat ini pasti. Lalu ke bagian belakangnya kita guys, di bagian belakang ini menggunakan stop lamp dari custom juga, seperti speedometer tuh di tempatnya sama. Lalu spakbornya standar ya, ini ada stiker-stikernya dari yang punya gitu guys. Untuk perlampuan ini full LED jadinya guys ya. Lalu kita ke sektor kiri guys, di sektor kiri ini ada terlihat tabungnya, tabung dari shockbreaker ya. Ini RCB berwarna ungu dalamnya ya kan, khas dari RCB. Untuk tabungnya silver ya, ini harganya ya 2 sekian guys. Lalu di sana ada bracketnya juga custom nih guys, dari stainless guys. Gila, untuk bracketnya aja custom dari stainless ya kan. Lalu untuk footstep kirinya sama seperti yang kanan ya, RCB V2. Ini old banget dan barangnya sudah susah banget guys. Kalau ada juga pasti harganya udah digoreng-goreng lah. Dan untuk di bagian penggeraknya, ini penggeraknya belakang menggunakan 42 dari Moto1. Dan depannya ini 15 guys. Untuk rantainya juga dari Moto1 ya guys ya. Dan di sini ada garnish untuk gearnya nih dari T20 ya, 20 speed shop ya. Ini bahannya CNC T7. Dan ini kokoh banget ya kan, tuh armnya guys, gila tebal banget armnya. Lalu ke bagian sini guys, nih ada detail juga ini dari Racing Boy kan, baut ini model. Dan di sini ada cover rantai atau cover gear depan. Ini menggunakan Mutaru Thailand Racing Part tuh guys, tuh gila, CNC berwarna silver. Dan cover magnetnya juga ini warna hitam ya. Dan untuk detail-detail bautnya juga menggunakan baut Pro Bolt semua guys. Lalu untuk di bagian oil cooler ini sudah dilepas ya guys, jadi dipakaikan bypass seperti itu guys. Oke guys, jadi seperti itu tampilan luarnya yang begitu keren ya, sudah full Racing Boy ini. Kita beralih ke bagian sektor mesin guys. Untuk sektor permesinan di sini kerukasnya masih standar guys. Untuk kampasnya juga standar, hanya platnya pakai plat total katanya. Lalu per koplingnya menggunakan Shogun FL. Dan di bagian blok seher ini yang istimewa juga guys, blok sehernya menggunakan blok seher dari Raider 125. Sudah diganti boringan ya. Ini cukup mahal guys, kalau kalian tahu. Ini copotan motor cukup mahal, harganya bisa 500 sampai 1 juta. Untuk bloknya saja belum sama dengan ganti boring gitu sih. Ini sudah di upgrade menjadi 66 mm. Untuk headnya portingan ya. Ini bagian bengkelnya dia. Bengkelnya di sini guys tuh. Nah, lalu di bagian nokennya ini customer dari Depok katanya. Jadi bengkelnya itu order ke Depok gitu. Dan kelistrikan untuk coil standar ya guys ya. Coil standar. Lalu di bagian pengkabutan nih menggunakan PWK 28 Suiko original nih. Dengan intake-nya ini custom katanya. Intake custom. Dan untuk di bagian pengapian CDI menggunakan CDI dari BRT dual band racing kompetisi tipenya guys. Lalu ini udah starternya nggak dipakai lagi guys ya, sudah ditutup menggunakan itu aluminium gitu guys ya, biar lebih enteng guys, seperti itu. Lalu kita akan coba dengar suara dari mesinnya guys ya.
ini kita mau dengar suaranya di sini dengan ownernya ya, Pak Deyono nih. Gila. Years later. Oke, hidup nih guys nih. Ya, langsamnya seperti ini guys ya. Sedikit gerung ya suara motor ya. Custom gerung-gerung gitu ya. Jadi boleh di gas blayer. Nah, oke seperti itu guys suaranya. Untuk mesinnya halus ya, cukup halus. Oke, seperti ini. Ntar kita mau test ride ya guys ya. Kita mau test ride motornya guys ya, dari Pak Deyono ini yang sudah full RCB ya. Gila. Ini modifannya ini sudah mencapai 40 juta nyampe nih guys. Walaupun nggak terlihat begitu mahal ya kalau kata orang mah. Ah biasa aja, masih FF juga kata gitu. Tapi ini part-part yang dipakainya juga lumayan guys, banyak. Dari part RCB ya hitungan sejutaan kan, kalau dikali 20 aja udah berapa guys. Ini Sutco ya, enteng banget guys gas-gasannya. Lalu kita mau coba guys ya. RPM-nya jalan guys, gila. Ini full head on guys nih. Stangnya sama kayak saya ya, jadi udah familiar gitu dari saya mah. Oh, untuk setelan stangnya dia ini lumayan keras guys, lumayan kaku jadinya. Mau coba muter guys. Suaranya adem, ada sedikit gerung ya, karena ini masih 66 ya, jadi nggak gerung banget gitu guys. Tapi udah cukup oke lah. Nanti coba ke poldur kali ya guys ya. Cukup enak guys ya, anjay. Cukup responsif juga bawahnya. Untuk bannya Diablo Rosso udah nggak khawatir gitu guys. Guys, ini buat harian, buat speeding juga enak ini guys nih. Mantap guys. Enak ini guys, motornya enak guys, buat harian, buat speeding. Mantap guys, cepat, responsif guys, responsif banget ini. Dari stick dampernya ya guys ya, jadi sedikit untuk settingan dia seperti ini, menyesuaikan dengan usernya, jadi nggak bisa dikomplain kalau ini kaku atau enggak gitu guys. Jadi tergantung dari usernya. Untuk shock breaker depan standar ini guys. Untuk yang belakangnya enak ini buat cornering belakang.
Setelannya setelan cornering ya guys. Enteng banget ya kalau pakai Sutco ya. Original ya kan. Bannya sudah mumpuni untuk cornering dan oke sekali guys. Lalu di bagian ini ada spion ya, jadi nggak takut dari motor belakang, nggak takut kesodok-sodok gitu guys. Untuk riding positionnya cukup nyaman ya, sesuai Raider 125 Old nih. Seperti saya udah nyaman seperti ini nih, sama kayak saya guys. Sudah dari joknya juga setelan pas ini untuk footstep ini dan juga stang ini guys, gitu guys. Ini udah kece banget ini motornya. Motornya udah kece sekali, part head on ya kan, full RCB, udah maksimal ini. Cuma ini pompanya agak kedalaman kayaknya, tapi untuk pengereman udah cakep, pakem guys. Oke sip.